hidup di alam dewa, alam manusia, dan termasuk alam bawah, ya ini burung. Nah, ini jadi kita bukan ya menekankan pada bentuk kehidupannya itu dewa, manusia atau burung, tetapi ditekankan pada hidup itu sebenarnya adalah sama. Sama bagaimana? Yaitu karena dorongan karmanya kelahiran itu terjadi, lahir atau hidup. Soal jadi dewa, soal jadi manusia, atau jadi burung, itu adalah wujud daripada buah karmanya. Tapi bicara hidup, itu sama. Sama bagaimana Bante? Ya sama itu tadi, muncul atau lahir. Nah, ini samanya, kelahiran atau kemunculan. Soal jadi dewa, manusia, atau burung itu tidak lain adalah wujud karma baiknya. Pertanyaan nih sebelum saya lanjutkan. Bu, Bapak, andai kata disuruh milih 3 pilihan itu, pilih yang mana kita? Dewa, manusia, atau burung? Tadi ada yang jawab lah. Ya dewa lah Bante. Nah, kalau kita 3 pilihan tadi, karena pilihan ini banyak, ini cuma diambil 3 saja. Burung, manusia, dan dewa. Ya dewa lah Bante. Alam bahagia. Kalau itu yang menjadi pilihan kita, karena itu tadi manifestasi wujud daripada buah karma baik, maka kita diingatkan untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Andai kata tidak terlahir di alam dewa, bisa kembali lahir jadi manusia. Itu lebih baik. Yang penting tidak turun ke bawah. Nah, maka renungan hidup ini sebenarnya tidak panjang karena tarikan napas, itulah kehidupan manusia ini. Maka dengan itu kan supaya kita bisa memaksimalkan kehidupan kita untuk berbuat kebajikan. Nah, kita kembali kepada hidup itu sendiri. Itu tadi sedikit mengembang, kita kembalikan kepada konteksnya. Hidup itu pada dasarnya adalah sama, yaitu kelahiran. Di burung, manusia, atau dewa itu berkat karmanya, yaitu akibat daripada karmanya. Tapi begitu bicara hidup itu sama, yaitu satu ditandai oleh kelahiran atau perwujudan. Nah, karena kelahiran dipandang sama dalam kehidupan itu, setiap kelahiran mempunyai konsekuensinya. Tua, sakit. Bu, lanjutnya apa Bu ya? Berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicintai, dan juga konsekuensi terakhir itu kematian tidak bisa di-stop oleh apapun. Nah, ini sama, burung juga mengalami itu, dewa juga mengalami itu, manusia juga mengalami itu. Jadi kesamaan dalam hidup ini mesti kita pahami. Oh, hidupnya dewa, burung, manusia itu sama. Sama lahirnya, sama mempunyai konsekuensinya. Maka pemahaman di sini supaya apa? Supaya cinta kasih sayang kita sebagai sarana berbuat baik itu bisa muncul, mengisi kehidupan kita dengan mengembangkan sifat luhur cinta kasih dan kasih sayang itu supaya muncul. Wujudnya apa? Untuk memperlakukan semua makhluk itu kita bisa memperlakukan yang baik. Nah, seperti saat ini Ibu Bapak akan melepas satwa, ini adalah implementasi daripada cinta kasih itu. Mengisi kehidupan yang singkat ini dengan kebajikan. Karena apa? Walaupun ini burung juga sama, dasarnya seperti kita. Dia lahir, dia pun ingin bahagia. Tuh, kok ibu terus sih Bante nggak ada bapaknya? Habis kalau ibu setuju itu bapak pasti umpat Bang. Masa bisa begitu Bante? Ya Bante, pernah saya nggak ikut aja jadi masalah di rumah Bante. Lalu ya ikut saja lah Bante, terserah ibu lah ya gimana. Nah, makanya itulah yang menjadi dasar saya bertanya, Bu, begitu tadi. Maka bapak-bapak kadah irilah, jangan beurian lah. Jadi ini cuma candaan saja, jangan sampai dimasukkan dalam, karena kalau ngulur-ngulur waktu ini, kalau kadang diajak canda juga walaupun dulur waktunya ya kelihatan lama nanti terasa. Oh, jadi pemahaman hidup sama itu dari kelahiran Bante. Betul.
setiap kelahiran makhluk hidup akan membawa konsekuensinya, diantaranya adalah tadi ada 5 konsekuensi daripada kelahiran. Menyadari hal itu, cinta kasih kita mesti kita tumbuh kembangkan. Wujudnya adalah menyayangi kepada makhluk hidup, menyintai kepada makhluk hidup. Bante, apa ada manfaatnya kita menyintai makhluk hidup? Ibu bapak, yang bermanfaat itu menyintainya itu loh, sifat luhur tumbuh berkembang itu yang akan bermanfaat. Jangankan makhluk hidup, menyintai tanaman, menyintai benda-benda mati, itu juga bermanfaat. Karena apa? Yang tumbuh berkembang itu adalah cinta kasihnya itu. Termasuk kita ambil cara yang ekstrim ini. Misalnya kalau kita bisa menyintai orang jahat pun, menyintai orang jahat bukan berarti kita berbuat jahat lah. Menyintai orang jahat adalah kasihan, semoga dia ambil dalam berbuat jahat. Menyintai orang jahat, menyintai orang jahat pun berbuat baik. Jadi jangan sampai ditafsirkan apakah ada manfaatnya ketika kita memancarkan cinta kasih, menyintai kepada orang jahat. Apakah itu bukan percuma, Bante? Kada, karena yang bermanfaat itu adalah cinta kasih yang tumbuh berkembang, kita latih itu. Bisa dimengerti ibu-ibu? Gampang Bante, kawak mengerti ya. Kalau kawak dimengerti, ini lanjut kalau kada kawak mengerti bang, diulangnya dari awal lagi. Oh, jadi cinta kasih itu dikembangkan dengan objek semua makhluk. Karena apa? Semua makhluk itu pada dasarnya sama, yaitu makhluk hidup itu mempunyai konsekuensi yang sama, setiap lahir akan mengalaminya. Dan kalau kita jadikan objek mengembangkan cinta kasih, lantas implementasinya untuk dilepas pada saat ini wujud cinta kasih dan kasih sayang yang perlu kita latih. Kondisi itu untuk membahagiakan makhluk-makhluk yang ingin bebas. Dalam rangka 17 Agustus, dalam rangka Patik Dana, ini momentum yang sangat tepat. Jadi 17 Agustus kan banyak cara lomba. Saya tanya, bawa karung Pak Bu? Enggak Bante, kalau bawa karung kan waktu ini bisa untuk ya kira-kira lomba lari karung lah 2 kali gitu aja kan sudah jam 11 ini. Enggak bawa Bante, bawa balon kada, kerupuk kada. Ya kita nanti lomba melepas satwa. Nah ini satwanya yang dilepas langsung bulik lagi membawa surat, nah dapat hadiah nanti. Kalau kada itu Bang, kada ada yang dapat hadiah nanti. Ya, jadi nanti satwanya ini dilepas, lantas satwanya terbang, lantas kembali lagi kepada yang. Nah ini mana suratnya Pak? Satwanya kan ada, satwanya ada. Ya kalau yang lepas ada. Ya tentu saja nanti kalau mau membawa surat itu kan berarti burung pinter ini, burung pinter nih. Ya, kalau nggak percaya nanti ya dilatih lagi ya, Ibu Bapak. Itu adalah tambahan daripada tujuan kita, tidak lain melepas satwa ini, memahami kehidupan ini, hanya satu poin yang akan kita dapatkan, yaitu kita perbuatan baik dengan pemahaman kehidupan, dengan melepas dan dengan tujuan. Semoga para leluhur, para pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa kita ini agar terkondisikan, mereka turut serta berbahagia karena kita tahu akan kebajikan para pahlawan, para leluhur. Pada hari ini kita melakukan perbuatan baik dengan secara simbolik melepaskan satwa agar kehidupan ini berbahagia. Ibu Bapak, saya kira cukup pengantar ini. Kalau lawas-lawas nanti semangatnya turun lah. Nah ini kada cukup, hanya kada usah lawas-lawas, tapi sudah cukup. Saya kira pemahamannya yang perlu untuk dimengerti. Sekarang saya akan lanjutkan membacakan parita pemberkatan. Setelah itu baru kita nanti beraditana, diawali dengan mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan dalam kehidupan kita yang panjang ini, baru dilepas ya. Yang perwakilan saja nanti yang bawa satwa sendiri boleh maju ke depan, yang tidak ya perwakilan saja, karena kalau tidak perwakilan nanti bisa timbul kerumunan ya. Jadi biara bisa dari Romo, dari pengurus yayasan, atau dari Dayaka, atau perwakilan yang lain yang bawa satwa sendiri bisa dilepas ya. Yang lain cukup bersama dengan bantinya untuk membacakan parita ya.
Sekarang semuanya bersikap anjali, akan dipepercikan tirta keberkahan ke umatnya dulu, setelah umatnya baru ke umat-umat dulu, baru ke sangkar burungnya. Setelah itu beraditana, ngaturkan ucapan maaf dan beraditana untuk perwakilan dan yang membawa satwa untuk melepaskannya.